Hai. Kembali lagi di podcast favorit bersama aku Akbar. Dan kali ini aku sangat bahagia karena akhirnya tamu yang aku inginkan selama podcast ini awal sekali dibuat. Aku pengen mengundang bocah satu ini. Oke, jadi episode kali ini spesial, jadi aku pakai Zoom, tidak pakai Anchor. Nanti aku akan videonya akan tayang di YouTube Lisan Bahasa juga. Karena ini spesial, ini orang sangat spesial, kawan-kawan. The father of quote of the day. Quote-nya tidak apa ya? Tidak ada tandingannya lagi lah. Oke. Kembali lagi di podcast favorit, sebuah podcast yang membahas karya-karya favorit, baik berupa film, karya sastra, musik, sketsa, dan lainnya. Oke. Seperti yang sudah saya singgung di depan, kali ini aku sangat senang karena aku kedatangan kawan serumah aku, Wahyu Tri Wahyu Hartadi Panjaitan, Y24, the master of quote. Hai, Wak. Apa kabar, Wak? Halo, hai. Oke, kabar baik, Wak. Kabar baik. Jadi selama pandemi ini gimana, Wak? Apa yang kau kerjain, Wak? Ada nggak dampaknya terhadap kau? Selama pandemi, kalau dampak sih enggak sih, Wak. Soalnya kan si Wolga ini zona hijau gitu. Aman-aman aja sih. Paling ya nggak bisa keluar kota lah ya kan. Jumpa teman-teman gitu. Terus kalau masalah kerjaan ya pasti dibatasi sih. Ya beda sih waktu masuk yang dengan hari biasa dengan yang COVID gitu. Biasanya yang hari biasa bisa dapat lumayan gitu. Ini ya udah setengahnya aja. Oh, kerjaan, Wak. Kalau hobi ya soal kerjaan. Oke. Jadi apa yang kau lakuin sehari-hari, Wak? Kalau sehari-hari sih ya sama kayak pas ya kesatria MSA ini. Paling kegiatan sehari-hari ya kayak editor gitu, ngedit video-video untuk partai politik gitu. Wah. Nggak kampanye di sini ya. Oke, jadi kawan-kawan, Wahyu ini adalah satu-satunya kawan kita yang yang punggawa Lingkar Basah, satu-satunya punggawa Lingkar Basah yang masuk dan terjun dan berenang di dunia politik. Oke. Kira-kira apa capaian yang ingin kau capai, Wak, di dalam dunia politik dulu? Ada nggak kira-kira? Kalau pencapaian sih nggak ada sih, Pak. Cuma ya setidaknya kan kita gini nih, generasi muda nih. Ya tidak boleh apatis terhadap politik, tapi ya kita setidaknya pas terjun ke dunia politik sambil menyelam ya minum air juga, sambil belajar, walaupun kedepannya nggak ada niat gitu jadi anggota DPR gitu mungkin atau apa, nggak ada niat, tapi nggak ada niat. setidaknya kita paham gitu, nggak bodoh-bodoh amat lah. Oke. Paling ya di dunia politik menambah link lah. Oke. Berarti kalau niat belum ada, tapi kalau misalnya partai Anda pengen Anda diusung karena mungkin udah terlalu sering berkecimpung di dalam, udah banyak link, nanti misalnya lah kau udah mulai naik namamu, Wak, apakah mungkin akan mencalonkan diri, Wak, atau mau dicalonkan partai? Tetap enggak. Kenapa, Wak? Tetap enggak minat. Kenapa? Soalnya gini, ini ya, aku orangnya lebih suka ngkonsep daripada action. Aku lebih suka di belakang daripada di depan. Gimana kalau kepapanya terjun di depan umum, menyuarakan apa cerita-cerita tentang janji-janji gitu, ya nggak bisa gitu. Aku cuma bisa konsep di belakang. Tapi kalau pamannya ngomong di depan untuk memotivasi aku berani. Tapi kalau pamannya menyampaikan sebuah janji, menyampaikan sebuah visi misi, aku nggak pandai. Oke. Ya rezeki aja sih jadi ketua OSIS, Wak. Ya. Itu janji-janji manis tuh, Wak. Berarti kau lebih ke belakang layar, Wak, ya? Ya lebih ini kalau gitu, di belakang layar. Kalau gitu kok jadi pengusaha, terus mengatur pemerintah, Wak. Ya
Ide bagus tuh, ide bagus. Gua suka kayak lo. Kau jadi oligarki politik gitu kau yang mengatur Ya, padahal kau iya. demi kepentingan kau kau cuma Biar- perlu banyak duit Biar, iya jelas lah. Biar kayak kejadian Novel Baswedan wah. jelas oke aku mau nanya ke kau soal politik nih dikit aja. Ya udah aman. Ada yang bilang terjun ke dunia politik adalah seperti nyemplung ke dalam sepsi tank, Wak. Menurutmu itu gimana, Wak? Atau sepsi tank kan? Kalau nggak tahu safety tank. Ini. Kalau safety tank sih kurang bagus sih rasa ya menurutku. Jadi Apanya peranak ibaratnya. Jadi aku lebih mengibaratkan kalau jadi terjun ke dunia politik, kau tinggal milih jadi anjing jadi tikus. Ada dua hewan, kau tinggal pilih yang mau jadi yang mana. Maksudnya gimana, Wak? Mau jadi tikus, menggerogok. Kalau jadi tikus itu menggerogoti, Wak. Menggerogoti orang gitu. Kalau anjing menggonggong dulu baru dapat makan. Kalau tikus menggerogoti dulu baru dapat makan. Ya udah, tinggal pilih mau yang mana. Gimana bentar? Oh, Begitu, Pak. Hah? Aku goblok nih, Wak, dalam dunia perpolitikan. Nah, aku bahkan nggak ngerti yang kau analogikan. Oke, kalau tikus kau menggerogot dulu, baru bisa dapat makan. Ya. Itu mungkin aku ngerti. Jadi, tapi kenapa analoginya ke anjing, Wak? Kau harus jadi anjing dulu, baru bisa Ya, makan. Harus menggonggong dulu. gini nih. Tengok di dunia perpolitikan Indonesia sekarang. Kita nggak usah sebut nama ya. Tapi tengok siapa-siapa saja sih pejuang 98 yang jadi orang pemerintahan, berkuar-kuar dulu baru dapat kekuasaan. Itu bisa kita ibaratkan seperti hewan tadi. Kalau tikus ya kita ibaratkan seperti korupsi gitu. Koruptor sekarang. Ya udah. Oke, Itu berarti analoginya gitu. pilihannya hanya dua, Wak. Hanya dua. Hanya dua, berarti waduh, menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Jadi hanya ada dua pilihan dalam menjadi dalam nyemplung ke politik. Oke. Ya, hanya dua. Karena gini, Wak, ada yang Gini, bilang, Wak, sebelum ngomong nih, biar nggak bingung nih, Wak. Bentar. Oke. Kalau ibaratkan anjing tikus kan ibaratnya apa kali nih? Gimana aku bilangnya? Terlalu kasar nih, kita ganti aja analoginya ya. Jadi apa? Sudah paham kan? Ya, Analogikannya itu politik itu abu-abu, nggak ada putih, nggak ada hitam, abu-abu. Jadi jangan pernah percaya gitu ada bilang ini gini nih, tapi ya kita cerita sampulnya, dalamnya kita belum cerita gitu. Tapi setidaknya kita yang mau memperhatikan yang mana, depannya dulu atau belakangnya dulu gitu. Itu sih, ya lanjut. Oke, kau apa ya? Kau mengklarifikasi kalimatmu sendiri supaya kau nggak akan diserang orang. Nggak, memang betul. Karena gini. Ya, oke. Karena gini, yang tadi yang analoginya kalau masuk ke dunia politik seperti nyelam atau terjun ke dalam septic tank, karena mau nggak mau harus senggol-senggolan sama tai gitu. Menurut lu gimana tuh, Pak? Ya, harus kayak gitu. Ini, Pak, kalau bapaknya apa kan kita nggak bisa mulu-mulu lah ya kan. Mana sih ada orang yang dengan idealisnya sekarang bisa bertahan hidup? Paling yang idealis ya di penjara sekarang juga. Berarti realistis lah, Pak ya. Nggak bisa begitu. Ya realistis saja. Tapi ini realistis itu ya terbatas juga dong gitu. Kalau kita cerita tentang korupsi apa segala macam, gini nih, aku nanya dulu nih, kita gantian ya. Aku nanya sama Akbar nih, korupsi itu perlu nggak? Korupsi itu perlu atau enggak? Iya, itu pertanyaan KPK dulu kemarin. Korupsi itu perlu nggak? Ya nggak perlu lah kalau menurut aku. Nggak perlu. Tapi kenapa selalu telat datang ke kampus?
Itu kan korupsi waktu. Tunggu. Ketika kita membeli, Oke. Ini kita akan menjadi perdebatan yang lumayan ya, Pak. Karena iya. kalau menurutku, Tapi kita kan bahas tas. Nah, kayak berapa? ini soal perbedaan antara pengertian hak dan kewajiban. Ya kan? Ya, betul. Oke, tunggu. Santai, brother. Jadi, kalau aku datang ke kampus telat, berarti aku melalaikan kewajiban aku datang tepat waktu. Ya. Nah, bukan artinya, kalau ini menurut ya, bukan artinya aku mengambil yang bukan hakku. Nah, itu kan jauh, Wak. Kalau kecuali yang sebentar, Wak. Kalau yang kau maksud ada seorang guru atau dosen, dia telat ke kampus, itu baru. Kenapa? Ya, betul. Enggak. Ini kan kewajiban saya hanya tidak menjalankan kewajiban saya. Perumpamaannya salah, Boy. Salah. Baru mikir. Oke. Saya kan tidak dosen dong. Oh iya. Anjir, dosen. Ada tuh calon dosen kawan kita Padi. Ini bahas politik atau Gak asik. ini anjir. Si Padil nggak asik. Kita yang asik. Oke, cukup politik-politikannya. Ya. Sekarang kita ngobrolin sesuatu yang dekat sama kau aja, Wak. Ya kan? Aku lihat kau konsisten dalam membuat quote atau kutipan-kutipan tentang hidup, tentang cinta gitu. Apa yang sebenarnya ingin kau capai dari itu? Gini sih, Wak. Aku sama aja sih sama seperti penikmat sastra lain gitu. Seperti kau gitu, kau lain gitu kayak ya udah gini. Tulis aja dulu, yang lain bisa menikmati. Kalau masalah tujuan aku nggak ada, cuma aku pengen orang lain bisa menikmati berkarya saja dulu. Urusan bagus atau tidak, urusan nanti setidaknya karyamu sudah dilihat orang. Wah, itu yang buat aku rindu sama kau, betul. Serius aku. Nah, cuman kau yang asik, Padil tuh gak asik, gak lucu. Oke. Jadi kau nggak punya maksud apa-apa selain karyamu bisa dinikmati orang lain, Wak, ya? Berarti ya itu aja sih. Dalam membuat quote, dari mana inspirasimu, Wak? Ada beberapa dari Kawa, ide gilamu. Ya, buat acara ini gila-gila nih. Ide gilamu, Padil. Contoh yang mana? Jangan kok cuman hanya menyanjung aku aja, Wak. Kalau punyamu yang aku suka itu yang apa? Kau suka didinginkan, aku nggak suka didiamkan. Bukan gitu, Wak. Itu salah satunya. Nah, lagi klarifikasi dulu. Tapi kau seperti senang sekali diinginkan. Dan aku benci didinginkan. Nah, itu dia. Aku suka itu, Wak. Gimana ya? Aku pengen buat gitu. Ya terus puisi di antara semua karyamu itu yang paling kuingat selalu. Itu keren kali, Wak, sumpah. Makasih, Wak. Kawan kami di Lingkar Bahasa yang full respect cuma si Wahyu. Oke, terus Wak, dari mana lagi inspirasimu? Nah, baru dari kawan-kawan Lingkar Bahasa, selebihnya ada juga dari kehidupan sekitar, Wak. Dan aku kan biasanya duduk sendiri tepat dengan laptop, kadang jalan nengok-nengok kesibukan orang sekitar, ya udah tiba lagi asik sendirian nengok tengkaran atau cinta, ya tiba-tiba aja langsung tulis tanpa lupa gitu. Okay. Ada kayak puisi kemarin lah yang kau ibaratkan mawar gitu. Yang mana, Wak? Kau ibaratkan mawar. Itu
Ketika kau genggam erat, luka yang kau dapat. Ketika kau lepas, kau akan layu. Wah, iya emang top, Marco top lah. Kata-katanya itu gimana ya? Kalau aku lihat kata-kata yang kau tulis sih udah mulai nggak terlalu memikirkan diksi-diksi yang bagus lagi, Wak. Nggak kayak dulu. Ini jujur ya, aku perhatiin sekarang udah mulai ke maknanya aja gitu. Mulai ke ketulusan dalam menulisnya itu. Tidak lagi berusaha berpikir ini diksinya yang bagus apa ya, ini kalau pakai ini tuh, ini pakai ini orang bingung nih, ini pakai ini orang bingung. Udah nggak lagi. Well done, Wak. Keren. Oke. Kau selalu bilang gini, Wak. Kau kan ibaratkan Naruto, kau bilang. Ya udah. Apa tuh? Kita ibaratkan Naruto, berjuang terus, Wak. Selalu ada di belakang. Kan kritik saran kan selalu kuterima. Ya udah, terus berjuang, belajar. Ya sudah, sampai sekarang ini gini. Oke, Wak. Aku akan baca gini, Wak. Aku kan sekarang lagi megang buku ini, Wak. Buku aku, Wak. Ini. Kumpulan cerita pendek ajaran-ajaran sesal. Ini mungkin adalah ada apa ya, sahamku di situ ya. Ada sahamku di situ ya. Memang bangsat. Jadi ini aku coba baca pengantarnya, Wak. Mungkin akan berhubungan dengan yang kau katakan tadi. Kalau kau akan terus buat tanpa memikirkan apapun, ya kan? Dan menerima saran-saran. Oke. Mungkin akan cocok. Aku baca kata pengantar tua. Kata pengantar. Oke. Tentu saya bersyukur akhirnya bisa menerbitkan buku perdana saya. Saya akan mengantarkannya dengan singkat saja. Saya seorang pekarya. Bagi saya tidak ada karya yang jelek adalah yang tidak berkarya. Jadi saya harus terus berkarya, lalu hari ke hari membuatnya lebih baik dari yang kemarin. Ajaran-ajaran sesal mengajarkan bagaimana cara menyesal dan bagaimana cara hidup dengan itu. Segitu saja, selamat menyesal. Oke, menurut aku yang kau katakan itu sama dengan motivasi yang sering aku jadikan pedoman untuk terus berkarya, Wak. Kau akan terima masukan. Setiap hari akan kau buat yang lebih baik. Ya. Gimana, Wak? Ya, pas sih. Ya untuk awal-awalnya gitu, kayak gini nih. Kadang kan ada orang ini memulai sebuah karya sastranya, aku pengen gini nih, aku pengen kayak Vidi Baik, aku pengen kayak di Lestari. Nggak mungkin. Orang itu untuk menuju itu kan untuk perjuangan hebat. Kalau aja menuju untuk mendapatkan sebuah buku sesal aja berapa lama, Wak? Aku ngikuti prosesmu, Wak. Ikuti prosesmu. Teman udah berapa lama? Kita satu rumah by the way kan? Ya, Wak ya. Udah. Gini ya, kalau bila umpamanya bakat adalah segalanya, bagiku itu enggak, Wak. Bakat bukan segalanya. Kerja keras segalanya, Wak. Karena bakat tanpa kerja keras gak ada gunanya, Wak. Wak, kita baru ngobrol berapa menit sih? Baru ngobrol beberapa menit. Kau udah bikin aku sering tepuk tangan. Emang kau keren kali, Wak. Kau datang ke motivasiku, Wak, biar Wahyu Teguh, Golden West, Pak. Waduh. Pak, gini, Pak, soal quote tadi. Kalau bisa kau hitung, udah ada berapa quote yang kau buat, Pak? Apa? Ulangi? Kalau tadi, Pak? Kalau bisa kau hitung, sekarang udah berapa quote yang kau buat? Gak tahu sih. Tapi kasarannya hampir 310, Wak. Yang ada mas ya. Enggak ada sama aku. 310, brother. Iya, yang ada sama aku. Kalau yang lain aku nggak tahu, yang kehapus gitu, yang hilang, nggak tahu. Pokoknya 310 ada sama aku. Oke. Gini, Wak. Aku kan gini. Aku orangnya nggak bisa menyia-nyiakan sebuah bakat di depan mataku gitu. Maksudku, kalau ada orang yang berkarya terus tidak di manajemen, aku akan coba ikut membantu dia memanajemen lah gitu. Walaupun dia nggak terlalu apa, tapi aku berusaha untuk memanfaatkan itu gitu. Bukan untuk aku, tapi untuk dia. Nah, jadi ada nggak keinginanmu untuk membukukan itu, Wak? Aku pikir itu menarik untuk dibukukan.
Kalau membukukan, aku rasa belum sih, Wak. Belum kepikiran ke situ. Aku belum kepikiran. Kenapa, Wak? Karena kan, gimana ya? Aku rasa aku pengen ya udah dia tetap jadi dirinya sendiri gitu. Yang menjadi buku itu bukan ini. Yang menjadi buku itu yang lain. Aku pengen quote itu tetap jadi dirinya sendiri. Jadi dia tetap ketika orang nengok quotes ini langsung kebayang, itu Wahyu. Bukan dia, bukan ini. Ketika sebuah gambar foto, kau tuliskan Y, itu Wahyu. Orang tahu bahwa itu aku. Jadi kalau ketika aku bukukan, otomatis aku pindah jalur, Wak. Ya kan? Lebih nikmat. Aku bukukan itu ya seperti kau, Wak, sama Padil gitu. Puisi-puisi. Gitu. Kalau menurut aku justru akan lebih berpeluang baik, Pak. Karena kan gini, kau aja sekarang kau akui quote-quotemu banyak hilang kan. Banyak entah kemana udah hilang. Ya. Sekarang hanya tinggal 310. Maksud kau itu nggak, Wak? Emang kampret tuh. Di Instagram ada, Wak, 100 satu keliling, Wak. 310. Nah, daripada gini, kan aku gini. Kalau menurut aku mending coba dibukukan aja. Soalnya gini, itu akan untuk menjadi inventaris semua. Maksudnya itu nggak akan pernah hilang gitu, Pak. Nah, toh sekarang penerbitan, aku jelasin ke kau ya, apa yang aku lakukan di buku ini. Kenapa ini bisa terbit, ya kan? Oke. Jadi ini penerbitnya ini, Wak. Guepedia. Guepedia.com. Ya. Ini adalah penerbit online yang gratis, Pak. Jadi betul-betulan gratis. Kau hanya tinggal kirim naskah, ya kan? Nah, nanti kita upload ke guepedia.com ini. Lalu nanti diseleksi dia. Kalau lulus, nanti akan terbit gratis. Dia akan mengurus ISBN, dia akan mengurus promosi. Ya. Nah, kalau menurut aku mending gitu, ah. Toh kau nggak bayar apa-apa. Ya, ini sih, Wak. Emang sempat sih kau cerita kan kayak gitu tuh, diseleksi. Sempat kepikiran aku kayak, kenapa sih nggak kubukukan aja? Tapi kan gini nih, nah kenapa aku belum ke coach gitu, belum kepikiran ke sana? Karena aku punya proyek besar lebih dari coach ini, Wak. Cuma aku memang coach ini hobi. Kalau proyek besarnya aku tetap ya udah kayak kalian gitu. Di samping aku sibuk, aku tetap mikirkan, aku bayangkan, aku ketik gitu. Masih ada, aku mulai proyek baru gini gitu. Aku pengen merambah ke dunia YouTube. Di samping aku masih tetap pengen nulis cerpen, tapi setidaknya waktu untuk nulis cerpen itu masih minimal gitu. Aku paling kerjanya tengah-tengah malam. Kau lah, tengah-tengah malam, tidur jam 3. Oke. Tapi kalau itu benar, maksudnya ya masuk akal sih. Tapi kalau misalnya aku jadi kau udah punya quote 300-an, aku beranikan aja, Wak. Kenapa emang? Tinggal dipilih, disortir dari itu, dari beberapa puisi, dari beberapa quote itu. Oke, nanti gini lah, kita obrolin aja pribadi, nggak usah dari sini. Hah? Oke, ini serius nih, Wak. Nanti aku bantu. Apa yang kau perlu aku bantu? Oke. Oke, kita cut aja sampai situ. Oke. Oke. Karena aku mau nanya nih, Wak. Dalam quote-quote yang kau buat sendiri, yang mana yang jadi favorit kau, Wak? Sebutkan 3 deh. Bacain 3 aja. Yang puisi mama itu pernah baca nggak? Yang status WhatsAppku, aku lupa, panjang kali itu satu pas ulang tahun namaku. Baru Oke, bentar. Oke, bentar, Wak. Tunggu. Nah, oke. Kita nggak bisa lewat gitu aja, men. Ini podcast. Ini podcast tidak hanya sekadar bacot, oke? Nah, ini bisa nggak kau buka di HP-mu, Wak? Coba baca. Bentar ya. Oke.
Eh, Oke kawan-kawan, si Wahyu sedang mencari quote favorit dia di HP-nya, jadi videonya akan terjeda. Ya, it's okay. Mana ya? Gak apa-apa kan gak nampak wajah dari Gak bacain? apa-apa, bacain aja, Wak. Nanti aku ganti emot tai di situ. Anjir, oke. Gua bacain nih. Ma, aku ingin pulang ke pangkuanmu, lalu memohon kepada Tuhan, kembalikan waktu di saat aku masih menjadi anak kecil yang hanya dibuat sibuk dengan tugas sekolah. Ma, aku sudah hampir menyerah mencoba berdamai dengan dunia. Semakin aku mengalah, semakin ia mengolok-olokku. Tapi ingatan samar tentang wajahmu menguatkan aku lagi. Ma, jika nanti aku tak bisa memberi kebahagiaan untukmu, maafkan aku. Saat ini pun aku ingin berhenti dan tertidur pulas di pangkuanmu. Ma, datanglah ke mimpiku dan temani lelapku. Aku ingin menjadi seorang anak kecil yang manja kepadamu. Ma, aku merindukanmu. Respect sekali Wahyu. Emang terbukti Anda itu gini, Pak. Kan begini, ada banyak format menyebutkan nama orang tua lah. Misalnya kayak bu atau ibu atau ma. Aku menduga ini bermula dari sebutan ma tadi, bermula dari puisinya Rendra. Benar nggak, Pak? Iya. Ya. Oke. Ya, ini sih, Wak. Kalau bunda kan nggak terlalu kuat ikatannya. Aku biasa manggil almarhum mamaku itu ma gitu. Aku nggak pernah manggil bunda, ibu nggak. Aku lebih kata mama itu kuat gitu bagiku. Dan alasan kenapa Rendra pakai ma pasti dia kena kuat gitu hubungannya sama mamanya. Dan aku pengen menunjukkan aku kuat loh punya hubungan sama mama. Ya udah aku buat ma. Oke, pada momen apa kau buat puisi tadi, Wak? Aku nggak sebut itu quote deh, karena kan nggak sepotong gitu. Ya, nggak potong itu puisi. Aku momennya itu pas aku lagi baca nih, ada puisi aku ingat ulang tahun almarhum mama. Tengah malam, itu ulang tahun almarhum mama. Ya udah, aku pengen gitu buat puisi. Udah lagi buntu, tiba-tiba aku ada baca status Facebook, bukan status Facebook sih, gitu gambar-gambar gitu. Aku baca, ya gini, ada kira-kira 5 atau 10. Ya udah, dari 10 karya itu tiba-tiba aku ngeh. Ya udah, aku buat pengen kayak gini. Aku pengen gini. Ya udah, menulisnya butuh waktu kira-kira setengah jam mencari kata yang pas, dan isi hatiku memang ya gitu. Dibareng ya, aku pengen yang baca itu bukan aku saja yang sedih gitu. Orang lain pun yang gak punya mamanya, tapi setidaknya dia bisa merindukan gitu. Oke. Dari kalimat itu aja. Gini, aku kan udah baca itu puisimu, ya kan? Ada perbedaan yang sangat jauh antara kalau aku baca sendiri dan kau yang bacakan. Oke. Ini bukan soal aku nggak sayang sama mama aku kan, nggak mungkin. Aku sayang sama mama aku, tapi alhamdulillah dia masih ada. Nah, aku belum ngerasain sesuatu yang sangat dalam itu, ya kan? Jadi pada saat aku membacanya, oke, jadi bagus tapi lewat. Nah, tapi ketika kau baca tadi, ini sumpah nih, Wak. Aku merinding sih. Ini ada ikatan batin yang kuat antara kau dan ibumu lewat kata-kata rindu tadi, Wak. Ya. Untuk waktu yang menulisnya hanya setengah jam, ini bagus ya, Wak. Dalam, kena orang. Nah, kan tadi kau bacanya nggak pakai deklamasi, Wak, kan? Kau cuma membaca doang. Nah, menurutku itu lebih mendalam jadinya, Wak. Emang si Wahyu ini pantas ditunggu-tunggu. Wak, oke, untuk kawan-kawan yang belum tahu, ini ngundang si Wahyu kayak ngundang wawancara sama Pak Jokowi gitu. Atau Pak apa? Pokoknya menteri-menteri gitu lah, yang sulit kali dihubungi gitu. Banyak padat kali. Jadi tapi gini, Wak. Ini kan podcast ini untuk lama aku tunggu.
Nah, untuk isi yang sangat berisi ini, aku pikir worth it sih nunggu kau untuk berapa lama. Berapa lama? Udah 3 bulan aku nunggu-nunggu. Enggak juga siap. Ini Wahyu. Oke, kita masuk quote yang kedua, Wak. Yang mana yang jadi favorit? Kedua, yang pernah gue post lingkar basah tuh, aku seneng banget tuh. Seneng kali aku di post lingkar basah. Itu berarti itu kena sama aku, Wak. Pasti bagus itu. Coba. Ya, yang apa? Aku bagimu kau bagiku candu, aku bagimu canda. Wahyu emang ada. Kalau menurutku dalam dunia perkuotan, sainganmu udah padil lah, Wak. Maksudnya bukan aku gitu. Aku jauh lah di bawah. Ini aku serius. Kalau quote si Padil, itu aku suka kali, Mak. Nah, aku pikir hanya dia yang bisa buat quote-quote yang nyelekit gitu. Ternyata Anda juga bisa. Kau bagiku candu, aku bagimu canda, Wak, ya. Sama aku suka juga yang menurutku gini katanya. Menurutku cinta itu apa ya? Oh, yang memaafkan sama apa tuh, Wak? Yang memaklumi sama memaafkan. Apa sih? Aku pun lupa. Kok jangan nyuruh lah, capek lah ungkernya. Terbiasa, kok nggak salah cinta terbiasa gitu, Wak. Aku terbiasa menunggu. Nah, itu yang pernah lebaran topos itu ya. Baru ingat. Apa tuh, Wak? Coba ingatkan aku, coba ingatkan. Bentar ya. Oke, lagi Wahyu sedang mencari quote yang bagus. Oke, Wak. Aku tidak mau menjadi kebiasaan. Aku tidak mau ini menjadi kebiasaan. Kamu kebiasaan menyakiti dan aku kebiasaan memaklumi. Waduh. Itu gini. Dalam quote yang tadi kau bacain, Wak, ada dua hal menarik yang aku pikir kau bisa aku golongkan setara sama Padil lah. Serius aku nih, ini serius. Padil quote-nya bagus, tapi orangnya nggak lucu. Udah itu aja. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah tatanan katamu. Tadi kau bikin, aku nggak mau ini jadi kebiasaan, ya kan? Aku terbiasa disakiti. Kau terbiasa menyakiti. Kau terbiasa menyakiti. Nah, dan aku terbiasa memaklumi. Nah, ada pengulangan kata terbiasa. Nah, lalu ada rima i di situ. Aku terbiasa, kau terbiasa menyakiti berarti rima i, ya kan? Dan aku terbiasa memaklumi. Ini dari tatanan kata aja udah gokil kali nih, Wak. Udah keren gitu. Apalagi dari maknanya dong. Wah, emang Wahyu Anda tidak terimbangi lagi Anda ini. Setara Padil Anda nih. Tidak lah. Nggak ada itu. Emang kayak gini nih Wahyu, suka rendah diri dia. Oke, Wak. Yang ketiga yang favorit kau, Wak. Quotes terakhir nih. Quotes terakhir yang kau suka. Bongkar ya. Oke, bongkar. Oke, kawan-kawan, si Wahyu lagi membongkar atau mencari puisi terfavorit bagi dia yang ketiga. Nih, ada satu. Dan ini kejadiannya lucu. Quotes terakhir ini aku paling suka. Oke. Ini lagi keluar dari kantor, aku nengok ke macet gitu. Ya udah aku fotoin, yang tiba-tiba pas mau ngepost aku nggak langsung. Kalimatnya gini. Di sore ini aku mulai semua dengan ketidakmustahilan. Itu aja sih kalimatnya. Oke. Di sore ini aku mulai semua dengan ketidakmustahilan. Oke. Apa yang kau lihat pada saat itu, Wak? Aku gimana ya? Aku pengen udah aku yang ku tengok cuma macet. Ya udah. Tak kenapa aku pengen mustahil aja aku pengen ini
kan nggak bisa dilewatin nih, ini macet nih. Ya udah, tiba-tiba keluar kalimat mustahil. Ya udah aku pengen, oh iya, di sore ini aku mulai semua dengan ketidakmustahilan. Sebenarnya itu sih, tapi ada beberapa persepsi gitu. Karena aku punya junior, anak sastra Indonesia dari Sidimpuan nih. Dia nganggap kalimat itu dengan gimana ya, aku mustahil mendekati seseorang. Jadi saat malam itu dia bilang, ini puisinya tentang abang gak bisa dekati cewek ini kan karena mustahil kan gitu katanya. Sih ya aku jawab ya terserah interpretasi masing-masing, aku bilang. Padahal intinya ya udah mustahil aja gitu lewat macetan. Oke. Emang kita harus memberi kebebasan sih. Emang betul juga. Awalnya aku nggak ngeh itu bakalan masuk ke semua hal. Sampai pada akhirnya kau berikan contoh yang bisa yang bisa mengarahkan kalimatmu itu ke berbagai aspek. Ya. Oke. Kalau kau seseorang yang suka membuat quote, tentu ada quote yang menjadi kesukaanmu, yang quote yang menjadi favoritmu, yang bukan yang kau tulis. Apa Wak kira-kira? Aku yang paling suka itu ada 2, dan dua-duanya dari kawan-kawanku. Oke, yang pertama dulu. Pertama punyamu. Iya. Kenapa punya aku? Yang itu ya, yang tadi. Yang kau bilang tadi, aku itu keren kali, Wak. Sampai aku tetap ketika saat aku jadi guru, aku cerita tentang puisi, ya udah aku cerita bilang, aku punya teman. Bapak punya teman. Aku tahu proses dia menjadi seorang yang penulis. Aku tahu dia dari nol dan sampai dia sekarang menerbitkan sebuah buku. Dari semua karyanya aku punya satu karya yang paling disukai. Ya udah aku bilang yang itu. Oke. Itu adalah puisi apa judulnya itu nggak salah. Perihal kayaknya. Ya, nggak ingat sih. Pokoknya aku suka potongan itu keren. Oke, aku bacain sekali lagi, Wak ya. Ya. Jadilah. Kau seperti senang sekali diinginkan, dan aku benci sekali didinginkan. Ya. Gila kan? Keren. Kenapa Anda memuji saya? Anda kan narasumbernya. Enggak, soalnya gini, walaupun aku jadi narasumber kan tidak menutup kemungkinan memuji sebuah karya orang lain. Oke. Nggak salah, Wak. Yang kedua, Wak. Punya Padil. Oke, Padil. Yang Padil yang menjadi balita. Oke, yang mana, Wak? Yang kalimat awalnya? Ku ingin menjadi balita. Mencintai jatuh dari sepeda. Mencintai luka jatuh dari sepeda. Tak suka menjadi aku dewasa. Tak suka menjadi dewasa, membenci luka jatuh cinta. Aku juga suka sih itu. Emang bangsat sih Padil. Nulis puisi dia kayak, wah, itu keren, loh. Ya. Aku ingin menjadi balita, mencintai luka jatuh dari sepeda. Aku benci menjadi dewasa. Aku benci. Membenci luka jatuh cinta. Yap, itu dia. Aku selain quote yang kau buat tadi jadi favorit aku juga suka quote si Padil. Banyak sekali yang aku suka dari Padil. Salah satunya adalah, kau angin lalu, aku debu yang ingin memelukmu. Pernah dengar nggak kau? Ini kita ngomongin Padil biar dapat buku gratis ini ya. Oke lah, kita lanjut lah. Aku nunggu buku gratis aja. Aku ada file, santai. Untuk kawan-kawan semuanya, buku si Padil ada 2 yang udah keluar. Satu judulnya Menjadi Balita. Yang kedua, Sebatang Kata Bait-Bait Sajak. Sebatang Kata Bait-Bait Sajak bisa dibeli di lingkarbahasa.online. Gini, Wak, kau jangan hapus percakapan ini, Wak, yang tentang file ini. Kalau bisa kau besarkan terus kau potong, Wak, kau kirim sama dia, Wak. Bilang, si Wahyu nunggu file bukunya, Wak, gratis sebenarnya.
Oke, nanti aku potong segitu biar kau kirim ke Padil. Iya. Sebenarnya gini, Dia bilang, itu file ada sama aku, Wak. aku ya, gitu ya. Tapi tanpa Kawan kan kayak gitu, Wak. tanpa sepengetahuan si Padil aku nggak boleh membagi ke kau, ya kan? Oke, kalau kau nanti mau izin sama Padil bisa aku kasih. Oke. Bisa dibeli di Udah, lingkarbasa.online. gak usah lagi potong kalimatnya, Wak. Kirim malam aku potong kalimat ini, Wak. Gak ada yang dipotong. Gak ada kalimat yang dipotong dari pembicaraan kita. Oke. Oke, kalian Ada juga. lanjut. Aku suka kalimat Padil yang gini lagi. Waktu yang menimang, waktu yang menikam. Pasti kau familiar. Enggak ya? Ya. Waktu yang menimang, waktu yang menikam. Emang si Padil bangsat. Bagus sekali kalimat itu. Sorry, boy. Aku ada satu lagi, baru ingat aku. Oke. Sahabat karibku nggak kau banggakan, Wak. Siapa? Angga. Sahabat kita Ustadz kita. Ari. Oke, Ari. Iya, Siap. Ustadz. Oke. Gila kok. Tengok kalimat statusnya. Gila. Coba. Iya, Apa kalian dia cocok nyembah, duet. Wak? Sebenarnya cocok di duet Sembah kalian Ari. emang. Aku pernah buat, Wak. Dia permintaan, aku buat. Itu keren kali, Wak. Oke. Dari orang di Facebook, di Twitter, di Instagram, ada kira-kira hampir 50 orang membagikan gambar quotes itu, Wak. Itu keren kali. Apa? Yang mana Ntar tuh? ya aku baca ya. Ada pengen masuk. Ntar ya. Waduh, langsung di Oke. Oke, kawan-kawan, si Wahyu lagi mencari quote kawan kami, Amarullah Arif Pamungkas. Kawan angkatan kami di Sastra Indonesia USU yang menjadi favorit cewek-cewek. Karena kesolehannya. Bukan karena kegantengannya, tentu Anda tidak ganteng, Ari. Nah dia. Lebih ganteng Anda daripada Wahyu. Salah, lebih ganteng Wahyu daripada Anda. Jiwa dia. Tapi Anda soleh. Dia lah. Ari, ini quote dari Anda disimpan oleh Wahyu. Silakan, Wak. Belum dapat, Wak, ya? Enggak Bentar. Kok nggak nampak? Padahal itu keren, Wak. Serius. Tentang titik temu. Aku pikir Tentang titik temu. Aku pikir yang titik rindu. Yang tentang apa, Wak? Yang tapak kaki itu. Iya, tentang itu gila. Coba. Ya. Mana sih? Anjir. Kenapa? Oke, kawan-kawan, ini aku live. Kami ini meeting dari Zoom, ya kan? Aku pakai laptop, jadi kameranya agak jelek gitu. Karena kan laptop mana yang kamera jelek, dan aku nggak punya webcam, jadi ya jelek lah itu. Nah, ini. Oke. Aku nyimpan, Wak, di Instagram. Wah. Ini dia. Oke. What is it? Jika hujan adalah rindu, kutitipkan rintik temu untukmu. Ari, Anda membuat baper cewek-cewek. Ya, itu keren, Wak, banyak. Keren, Wak. Udah, dia main. Gila. Ini anak keren gitu. Tapi dia nggak serutin kau ya. Kalau kau kan udah banyak kali tuh quote-nya. Satu hari bisa 3 yang kau ciptain, ku tengok. Ya rata-rata sih. Pengen aja buat itu udah. Oke. Lumayan sih. Hari padahal kalau pemainnya dia sekali buat nggak sebanding sama karya aku yang 3 itu. Kayak udah gitu punya dia paling depan. Oke, Wak. Kalau puisi nih, Wak, kita bukan soal quote lagi, puisi. Sampai saat ini apa yang jadi favoritmu, Wak? Apa? Puisi apa? Kalau puisi, seluruh puisi lah. Nggak dari kita, nggak dari... Pokoknya semua puisi yang pernah kau baca, apa yang jadi favoritmu? Itu tetap tak bisa tergantikan, Wak. Sajak putih. Ya kan? lah.
Tentu aku tahu, Wak. Sajak Putih Khairil Anwar. Oke, Wak. Di puisimu ada kata yang sering kali diulang. Ya, senja, kopi, ya itulah yang paling sering diulang. Senja dan kopi. Iya, itu termasuk espresso atau jenis-jenis kopi. Yang penting kopi lah sering masuk ke situ. Kenapa tuh kira-kira? Pertama karena aku suka kopi sama senja, walau belum jadian sih. Tapi setidaknya aku suka sama mereka, walaupun nggak berbalas. Bangsat. Wah, ini kita wawancara. Kenapa Anda masukkan quote? Bangsat. Quote hanya untuk di IG. Jangan di pembicaraan dong. Oke, Karena kan nggak pakai quote, wah. Aku cuma bilang kopi dan senja aku suka. Walaupun belum jadian. Nggak mau jadian gitu sama aku, wah. Iya, walaupun belum jadian. Udah kebawa, Wak ya. Maksudnya nggak hanya di dalam jari, nggak di jari quote-quote kau. Masuk ke kehidupan nyata ternyata ya. Iya. Jadi sebenarnya sih Wak, antara apa? Nah, suara kau tadi, Wak. Ya, kena telepon sih. Oke, Wak. Aman. Nah, kira-kira kau ingin nggak hidup dari karya, Wak? Kita masuk the next topic nih, hidup dari karya. Ya, kalau hidup dari karya, aku pengen sih jadi artis, Pak. Tapi tampakannya buruk. Artis kan bukan selamanya dibayar aja, Wak. Ya, aku ngerti. Artis itu adalah pelaku seni. Ya. Dalam apa? Pengertian artis sudah bergeser sebenarnya, pergeseran makna. Kebanyakan sekarang udah memaknai artis sebagai aktor dalam sebuah pertunjukan gitu. Ya, okay. Sama seperti sosialita sih. Jadi kau pengen jadi artis terus? Pengen, tapi ya ini sih. Di samping itu gini, tempat nggak memadai nih. Pertama, alasan awalnya itu tempat nggak memadai. Kenapa nggak memadai? Si Bolga ini tidak kenal sastra. Sastra itu nggak ada, yang ada cuma puisi, cerpen, tidak ada sastra. Mereka cuma mengenal itu. Pertama. Alasan kedua, gini, aku pengen jadi pengusaha gitu. Di samping aku punya hobi menjadi seorang seniman, aku pengen jadi pengusaha. Kenapa tuh, Wak? Karena seni, tak tahu aja, aku pengen jadi pengusaha. Soalnya kan jadi seniman dan pengusaha itu kan enak jadi ya. Konsep orang kan jadi bagus gitu. Karena mana aku bilangnya? Kayak pendiri Facebook lah. Mark. Nggak usah pendiri Facebook. Walt Disney lah. Walt Disney pernah bilang gini. Dunia tercipta karena hal gila. Ya, aku orangnya sastra. Otomatis pikiranku gila. Bagaimana jika seorang sastra turun ke dunia pengusaha? Gila enggak? Dunia tercipta karena hal gila. Ya udah, aku pengen jadi orang gila di dunia usaha. Berarti akan memunculkan kebijakan yang gila, Wak. Out of the box ya, Wak, yang nggak biasa. Ya. Apa itu artinya? Ya. Kau nggak mau hidup dari karya yang kau buat. Kalau gitu kan namanya kan kau menyisihkan waktu untuk menjadi artis. Ya kan? Apa kau nggak mau betul-betul hidup dari itu? Gimana pandanganmu? Pengen sih, Wak. Aku pengen juga sih kayak artis gitu. Tapi kan aku nggak setara Sule sama Andre Taulani, Wak. Artis jadi pengusaha, aku nggak bisa, Wak.
Aku cuma bisa jadi pengusaha. Kalau menjadi artis ya butuh proses lama gitu. Oke. Emang butuh proses lama, tapi kayaknya selama apapun proses itu kalau nggak dimulai nggak akan bisa. Yang mana kau udah mulai kalau aku lihat. Dengan memulai dari IG story, bikin-bikin quote-quote kayak gitu di Facebook dan di mana-mana, aku rasa itu udah mulai. Tapi kulihat yang belum ada sama kau adalah kemauan untuk memasarkan atau mulai hidup dari karya itu. Karena kau bilang tadi kau nggak mau menjual atau membukukan itu, gimana menurutmu? Ya nggak, kembali ke tadi sih. Emang aku nggak mau, nggak tahu entah kenapa. Mungkin dibilang orang bodoh apa segala macam. Tapi aku tetap pikir, aku pengen quote itu tetap jadi diri sendiri. Quote itu tetap jadi dirinya sendiri. Yang sedangkan yang dibutuhkan itu adalah karya mutlakku seperti puisi-puisi. Gitu. Ya, tapi kan gini, Wak. Udah, ya aku nggak perlu diduitkan yang. Nah, kan ada tuh buku Marcella FP yang sekarang justru udah jadi film. Nanti kita cerita tentang hari ini. Tahu kau itu NKCT? Ya. Itu quote dari sebuah buku quote, Wak. Quote tentang kehidupan. Nah itu sama kayak kau, Wak, prosesnya gini. Jadi Marcella FP itu punya Twitter, ya kan? Nah dia bikin quote-quote itu di Twitter. Nah pada akhirnya banyak yang menyukainya dan mulai dibukukan hingga pada akhirnya difilmkan. Kan itu bisa, Wak, cuma jadi karya mutlak yang kau sebut tadi. Iya sih, tapi kan ya tetap jangan nyuci otak aku lah. Tetap ya aku pengen quote itu tetap jadi dirinya sendiri gitu. Kecuali gitu, tiba-tiba ada satu quote, kenapa sih nggak dibukukan gitu atau di satu quote dijajah, diperpanjang gitu jadi sebuah puisi? Ya, aku kayak mau, tapi kok pemainnya di quote-quote tetap itu ya udah dia tetap jadi dirinya sendiri. Aku nggak mau diganggu orang. Dia tetap ya udah dia tetap quote gitu. Ya, nanti kita teleponan untuk itu. Aku yakin kau bakalan mau menjadikannya buku. Aku juga maksa kali ya. Aku juga membukukan ini karena dalam pikiran aku takut karyanya akan hilang, Wak. Ada banyak cerpen-cerpen aku yang pada akhirnya aku nggak nemu lagi di mana. Sebenarnya ada semua di Lingkar Basah. Nah, tapi yang menjadi abadi dia mungkin dibilang, kalau dunia ini nggak ada internet lagi, habis karyaku itu. Nah, kalau udah jadi buku, dia akan abadi menurut aku. Harusnya itu yang akan kau lakukan juga, Wak. Nanti aku cuci otak kau deh. Itu kali ya. Oke. Ini karena ambil waktumu sangat payah, Wak. Menyediakan waktu luang kau ini payah kali. Jadi aku mau bikin ini menjadi 2 bagian, ya kan? Kita habiskan sekali malam ini menjadi beberapa part, menjadi beberapa episode, ya kan? Oke, kita closing dulu di sini, kan? Oke, itu tadi udah kayak setara word genius ya. Ya, iyalah harus gitu. Jadi ya, cukup untuk episode kali ini, kawan-kawan. Semoga apa yang kami bicarakan tadi bisa menjadi inspirasi lah untuk kalian tidak takut berkarya. Ini lihat aja Wahyu dengan memikirkan sebuah quote tentang kehidupan, tentang cinta. Sekarang dia udah mulai terkenal di sosial media. Paling nggak di kalangan sastra Indonesia. Sastra Indonesia USU itu orangnya banyak loh. Satu angkatan aja 80 orang. Satu angkatan doang. Yang kenal Wahyu karena quote-nya beberapa angkatan. Nah, jadi semoga pun kalian mendengar ini bisa lah menjadi semangat untuk kalian dan inspirasi lah. Oke, cukup untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kawan-kawan. Setia pendengar Lingkar Basah Podcast atau podcast favorit, dan bye.